Misalnya yang sangat masyhur, semua orang paham, semua orang tahu Abentar Lomba Asapu Angin. Tapi ingat ada terusannya dalam kehidupan spiritual keagamaan kita. Selain Abentar Lomba Asapu Angin, Abentar Syahadat Asapu Iman. Ya Pak, mau tanya juga nih, kan orang Madura ini terkenalnya juga kekeluargaan sekali gitu. Jadi kalau misalkan orang Madura merantau ketemu dengan orang Madura juga di sana, di tempat itu pasti yang itu saudara saya gitu, yang benar-benar kekeluargaan sekali gitu. Itu gimana Pak? Coba kita pelajari dari peribahasa bahasa Nantoaki bangsa. Apa itu Pak? Bahasa menentukan bangsa. Kurang lebih seperti itu. Di bahasa lain juga ada. Dalam bahasa Madura, bahasa Nantoaki bangsa. Bahasa Nantoaki bangsa yang bisa menunjukkan bahwa sesama orang Madura itu karena sama bahasanya. Sama bahasanya, sehingga dimanapun bertemu dan berada pasti dianggap saudara, taretan. Bahasa Nantoaki bangsa itu karena sudah ketahuan walaupun tinggal di Jakarta penuh orang Madura dengan berbagai profesinya, pekerjaannya. Ada yang jadi kalau teman-teman Bangkalan banyak yang jadi pedagang besi tuang, tapi belakangan dan dari Sumeneb itu juga banyak dari pedagang buka warung di sana. Tapi tidak hanya di Jakarta, di daerah lain itu banyak. Maka orang Madura itu menyebutnya sama dengan Acenna Buja Madura. Kanca itu bisa jadi setan. Artinya gini, Cempa Palatan bisa kanca bisa lebihan dari taretan. Tidak punya hubungan darah misalnya. Walaupun kalau di runut sampai di atas pasti ketemu juga. Paling tidak ketemu ke Nabi Adam. Paling tidak berapa turunan itu nggak ketemu, tapi walaupun demikian dianggap saudara karena tinggal dalam satu komunitas yang sama dengan harapan yang sama dan perantau yang sama dari orang Madura, sehingga itu lebih ini. Tapi kemudian kalau ada keretakan hubungan di antara itu, maka akan jaraknya semakin juga membentang jauh, soker dan macam-macam. Ya, tapi itu juga sisi lainnya. Maka terkait perantau Madura juga itu masuk pada spirit orang Madura yang semangat. Maka bisa dibuktikan, jangankan sampai ke perantau, di Madura sendiri misalnya, betapa orang Madura itu sangat bisa mengambil peluang ekonomi, dan itu spiritnya besar. Anda tahu bahwa Anda tahu SPBU? Ya. SPBU itu kan gudangnya, anggaplah tempat penjualan BBM dalam jumlah besar. Tapi lihatlah di sekitarnya atau di depan SPBU itu ada pengecer. Ya, benar. Secara logika, mungkinkah pedagang kecil mau menyenangi SPBU? Gak bakalan mungkin Pak. Itu secara logika, tapi mereka mau dan itu laris. Kenapa? Mengambil peluang bahwa meskipun SPBU itu banyak gudangnya BBM, si pengecer mungkin bisa memaknai bahwa mungkin ada orang yang tidak mau antri. Ya benar. Sehingga beli di pengecer botolan itu. Bagaimana peran Jawa Pos Radar Madura terhadap kemajuan Madura ke depannya? Baik, sebagai media, Jawa Pos Radar Madura ya mendorong pemerintah daerah untuk bergerak bersama-sama untuk memajukan daerah masing-masing. Karena Madura itu kan bukan provinsi, sampai sekarang masih provinsi, masih terbagi dari atas 4 kabupaten, sehingga kemudian menggerakkan pemerintah di 4 kabupaten ini untuk membangun daerah masing-masing sesuai dengan porsi masing-masing dan mau ke arah mana. Hingga peran media yang ada di tengah-tengah menjembatani komunikasi masyarakat ke bawah dengan para pemangku kebijakan, sehingga
suara dari bawah itu sampai ke bawah pemerintah, dan apa yang diinginkan ke pemerintah juga sampai ke masyarakat bawah, juga menjadi tidak hanya menyampaikan kritik tapi juga memberikan sebisa mungkin menyampaikan solusi dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten di bidang masing-masing. Saya pikir itu penting, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Madura terarah gitu. Oke. Jadi pesannya Bapak Lukman Hakim kepada pemimpin 4 kabupaten di Madura ini untuk kemajuan Madura yang lebih baik ini apa, Pak? Menurut saya untuk para pemangku kebijakan di Madura, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan dan Sumeneb tidak perlu selalu meniru daerah lain. Kalau ingin daerahnya maju, saya pikir pahami dulu karakter daerahnya, inventarisir masalahnya, anggap orang mau menyembuhkan penyakit, kalaupun itu dianggap penyakit, pahami dulu penyakitnya, kemudian cari penanganannya. Karena setiap daerah memiliki potensi dan masalah yang berbeda. Sumeneb secara geografis banyak pulau, tidak kemudian harus sama dengan pengembangannya dengan kota Surabaya. Surabaya kan nggak terdiri pulau, sehingga karakter daerah, karakteristik daerah itu harus diinventarisir semuanya, sehingga dari sekian masalah, dari sekian potensi itu mana yang layak dikembangkan, baik secara sumber daya alam, dari sumber daya manusianya, kemudian inventarisir semua, kemudian mana yang sangat potensial. Sehingga ketika sudah ketahuan mana yang potensial, bisa merumuskan program atau kebijakan jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Jangka panjangnya Sumeneb itu mau dijadikan apa? Sehingga tidak terpotong-potong. Program ini dibuat sekarang, tapi tahun depan justru dibongkar. Itu kan tidak berkelanjutan. Begitupun dengan Bangkalan misalnya. Bangkalan kota yang sangat potensi alamnya apa? Silakan dipelajari, benar-benar berbasis data. Karena tipe kemajuan, penyusunan APBD, penyusunan program itu saya pikir akan sia-sia kalau tidak memahami betul masalah yang akan dilakukan. Saya pikir harus benar-benar berbasis data. Bagaimana cara mengembangkan kalau misalnya di daerah yang banyak TKI-nya, kenapa mereka jadi TKI? Kalau faktor ekonomi, kenapa faktor ekonomi padahal sawahnya subur, kenapa itu tidak dikembangkan? Itu kan masalah saya pikir. Sehingga perlu dijadikan penelitian, basis data itu benar-benar menjadi solusi. Tidak dibiarkan berlalut-berlalut dan hanya masalahnya yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan. Kecuali menyusun APBD hanya habis pakai, kemudian dianggarkan lagi, rusak lagi, dianggarkan lagi. Lagi-lagi saya pikir penyusunan APBD itu sudah harus berbasis data, walaupun penyusunan APBD itu dilakukan antara eksekutif dan legislatif yang juga penuh kepentingan politik, tapi kepentingan politik itu hendaknya harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sehingga apa yang mereka susun di parlemen bersama eksekutif itu benar-benar mengarah terhadap kebutuhan yang memang sangat diharapkan masyarakat, tidak sekedar menganggarkan, tapi ketika direalisasikan justru tidak dibutuhkan masyarakat dan sia-sia. Itu saya pikir yang penting, pesan saya kepada pemerintah di Madura ini, apapun yang dilakukan harus berbasis data dan tidak harus sama persis dengan kota lain, kabupaten lain, karena setiap daerah memiliki karakter berbeda, memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, punya masalah masing-masing, sehingga penenangannya dan untuk menangani dan mengembangkan daerah masing-masing itu untuk menjadi maju juga harus menggunakan tata cara yang berbeda. Itu. Baik Pak, pesan dan nasihatnya kepada anak-anak zaman sekarang yang mungkin mulai meninggalkan budaya Madura itu seperti apa? Ya, pikir pesan saya tidak hanya untuk generasi muda Madura ya, pesan kepada semua orang Madura. Selama ini saya orang yang selalu akan menjadi tidak terima ketika bicara budaya Madura, generasi muda yang selalu dipojokkan. Karena malu
disebut-sebut malu dan meninggalkan budaya Madura. Untuk mengatakan itu saya pikir perlu data. Yang disebut generasi muda itu umur berapa sampai tahun berapa, dan generasi muda Madura sekarang itu ada berapa. Ketika ketahuan angkanya, berapa persen yang sudah meninggalkan budaya Madura, dan definisinya, standarnya meninggalkan generasi muda, meninggalkan budaya Madura itu juga apa. Biar jelas, jangan selalu menyalahkan orang generasi muda Madura. Kalau menggunakan salah satu parameternya adalah bahasa Madura. Bahasa Madura itu dalam artian bahasa tulis atau bahasa lisan juga perlu diperjelas. Kalau dua-duanya seperti apa? Kalau menggunakan bahasa lisan, bahasa tulis, saya punya bukti. Ini adalah buku, salah satu buku yang diterbitkan Jawa Wasra dan Madura 2017 kemarin. Di sini ada 63 cerpen berbahasa Madura yang ditulis oleh 21 cerpenis yang mayoritas generasi muda, kelahiran 80-an, 90-an, bahkan ada yang lahir tahun 2000. Menggunakan buku ini sudah terbantahkan bahwa generasi muda Madura enggan berbahasa Madura. Jadi saya pikir untuk logika-logika seperti itu harus di sini orang kalau ingin mendidik kan tidak harus menjustifikasi. Itu justru akan orang menjadi buruk. Mendidik anak jangan dikatakan nakal. Ayolah lebih baik misalnya dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau di justice kamu nakal, justru akan semakin nakal. Seperti itu dengan generasi muda Madura. Kalau kembali ke permasalahan awal tentang spirit Madura, mungkin kalau memang dikatakan ada yang malu enggan berbahasa Madura atau menggunakan budaya Madura, generasi muda yang Madura yang malu itu mungkin karena tidak tahu. Tidak tahu juga mungkin karena tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu, itulah tanggung jawab generasi yang lebih tua untuk mendidik dan menularkan apa itu Madura dan budayanya. Misalnya ketika kita keluar, Madura dikenal dengan pedagang besi tua. Sebagian malu. Pedagang besi tua ya. Bagi saya nggak malu. Justru orang kalau tidak punya kemampuan mengelola besi kan tidak mungkin menjadi pedagang besi tua. Itulah kemampuan orang Madura. Kalau tidak punya kemampuan tentang perbesian ya, kan nggak mungkin jualan besi, jual beli besi. Kasih ke orang mana ya kan nggak mungkin ya. Terus saya pikir hal-hal seperti itu, apalagi misalnya bicara tentang pelayaran. Saya katakan bahwa kalau dari sisi pendidikan yang melembaga sekolah, ada kelas-kelas itu memang mungkin banyak orang tidak sekolah. Tapi soal spirit hidup, spiritual dan hidup dalam bermasyarakat, orang Madura sangat nyambung misalnya. Apalagi masyarakat kita sangat terbuka. Kalau bicara tentang kreativitas, silakan hitung sendiri. Berapa jumlah macam perahu di Madura? Ratusan. Jangankan semua Madura, di Bangkalan dari pesisir Kamal sampai Tanjung Bumi macam-macam perahu sudah macam-macam. Itu kreativitas. Itu harus dikembangkan, dan ilmu-ilmu seperti itu, informasi seperti itu harus ditanamkan pada generasi muda Madura agar bangga. Kembali ke bahasa Madura, maka salah satu langkahnya itu tadi semua pihak harus berperan. Media kalau mau bicara tentang bahasa Madura, maka Jawa Wasra dan Madura menyediakan khusus halaman berbahasa Madura yang sejak 2015 ada cerpen dan puisi berbahasa Madura, bahkan ada resensi, ada esai berbahasa Madura. Itu salah satu untuk penyediaan ruang, tidak hanya ngomong kosong gitu. Jadi dari keluarga, dari pemerintah, dari sekolah, dari lingkungan, media juga bertanggung jawab terhadap generasi muda Madura untuk mendidik dan menularkan apa itu Madura yang harus menjadi kebanggaan. Gitu. Baik, sampai jumpa di sini obrolan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri videonya, jangan lupa subscribe dulu dan boleh dong Pak dibacain puisi Madura untuk yang nonton ini. Boleh. Mau berapa ini? Oke, satu. Saya pikir ini ada momen yang bagi saya menarik. Ada kenangan di bulan Maret, beberapa tahun yang lalu. Saya pikir sekarang masih bulan Maret untuk mengulangi dan mengingat-ingat momen itu.
Saya bahkan bacakan puisi berbahasa Madura dengan judul Agegep Karetek. Agegep karetek ropana are sing umber gelek laku ecek roncek carang ben onak olarkan dilis lebet pas aling kernyalam nan deeki bekal bede nyap cap aing mata bila arena la aulo bere made pae ka anak kempeng malade lemalem kacep nang konang aketup ka daun-daun seepaci angin cetu akan tepun senyosop kabun embunan sampai akili kasokma seterus ma beringbing rengsa mal repu malam kemis pekeran ain tersajen santa sajen aku les nyabeg deg jedeken ngadepi kenyataan seterus aramu keseng neng kaposangan ebok tu agegep karetek kerama seasan dekep nguncur deje asaren tak nyabo aing mata ngaremes ali kili tetitanian lanceng sepen saben romana ae seras sarongkeng kahilangan ajunan rama seampon tantu kapalapuan pesa dalam palajaran jauh seta abetes engken ponca timur bere dejelau atas bebena songai kering langit sorop bintang ben bulan elop abereng bi abek daun sekencop ondung pas nyosop ka kulindang setapako sepena kante Rama nonduk padi ampon ajunan anyi juga ajunan ampon malonas tang otang dek beletang ketor kanca neng esako bengepon pamengangatemon seampun ajunan tak ceki lancaran kaangkui tongket celen pecer sebekal abdina jeleni kalaben soko tongkel neteng Labuan 10 Maret 2000 petok Kelangkong.